Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump memunculkan rencana kontroversial terkait konflik di Timur Tengah dengan menyarankan relokasi sebagian warga Gaza ke Indonesia. Rencana ini disebut-sebut akan diwujudkan setelah Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, yang dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin tanggal 20 Januari. Informasi ini pertama kali diberitakan oleh The Jerusalem Post dan telah menjadi topik hangat di berbagai media internasional. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Steve Witkoff, utusan Donald Trump untuk Timur Tengah pada hari Minggu tanggal 19 Januari, disebutkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan di jalur Gaza sekaligus membuka peluang pembangunan kembali di wilayah tersebut. Trump menyarankan agar setidaknya 2 juta warga Gaza direlokasi ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi tempat yang lebih kondusif bagi warga Gaza yang selama ini hidup di bawah tekanan konflik berkepanjangan. Rencana ambisius ini juga dirancang sebagai bagian dari strategi Trump untuk mempertahankan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang baru-baru ini diperbaharui. 15 bulan konflik bersenjata antara kedua pihak telah menyebabkan kerusakan besar di Gaza, baik secara fisik maupun sosial. Trump meyakini bahwa solusi radikal seperti relokasi ini dapat memberikan peluang baru bagi perdamaian di kawasan tersebut. Namun, langkah ini tidak lepas dari kritik dan tantangan. Banyak pihak menilai bahwa merelokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia bukanlah solusi yang realistis, mengingat tantangan logistik, biaya yang sangat besar, dan potensi masalah sosial politik yang dapat muncul di negara tujuan. Selain itu, ada pula pertanyaan besar mengenai bagaimana nasib warga Gaza yang memilih untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka, serta bagaimana rekonstruksi Gaza akan dilakukan tanpa melibatkan mayoritas penduduknya. Steve Witkoff, yang saat ini berperan penting dalam implementasi rencana ini, menyatakan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi Gaza guna melihat situasi di lapangan secara langsung. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan masyarakat Gaza, serta mencari cara terbaik untuk mendukung proses perdamaian yang sedang berlangsung. Witkoff juga menunjukkan keprihatinannya terhadap risiko penundaan pembebasan sandera tambahan, meskipun perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlaku sejak hari Minggu, tanggal 19 Januari. Di sisi lain, situasi terkini di jalur Gaza tetap penuh dengan ketegangan. Meskipun ada harapan baru setelah gencatan senjata disepakati, kekhawatiran masih muncul terkait pelanggaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Komunitas internasional terus memantau perkembangan ini dengan cermat, sementara berbagai organisasi kemanusiaan menyerukan upaya lebih besar untuk mengurangi penderitaan warga Gaza yang selama bertahun-tahun hidup di tengah konflik. Indonesia sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana relokasi ini. Namun, jika rencana tersebut benar-benar diajukan secara formal, pemerintah Indonesia kemungkinan akan menghadapi dilema besar, mengingat kompleksitas masalah ini yang tidak hanya mencakup aspek kemanusiaan, tetapi juga politik internasional. Dukungan atau penolakan terhadap rencana ini akan berdampak signifikan pada hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat serta negara-negara lain di Timur Tengah. Seiring waktu, berbagai pihak menunggu bagaimana Donald Trump, yang selama ini dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang tidak konvensional, akan menerapkan rencana ini. Sementara itu, harapan akan perdamaian di Timur Tengah tetap menjadi prioritas utama, meskipun jalannya masih penuh dengan tantangan yang harus diatasi secara bersama-sama oleh semua pihak yang berkepentingan.